Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rusdiana Haji Ishak dengan NPM E6101121023. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan topik dari pembahasan tugas akhir mata kuliah organisasi komputer dengan materi yang akan saya jelaskan yaitu struktur dan fungsi dasar komputer. Langsung saja, di sini struktur dasar komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk memproses data dan menjalankan program. Berikut adalah penjelasan singkat tentang komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada unit pemrosesan sentral atau dikenal dengan CPU. CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan memproses data dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama ada aritmatika logik unit yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua, kontrol unit mengontrol alur data dalam sistem dan instruksi yang akan dieksekusi. Komponen kedua, memori. Memori menyimpan data dan instruksi yang diperlukan CPU untuk pemrosesan dan terdapat dua jenis memori. Yang pertama yaitu ada random access memory atau memori sementara yang digunakan untuk penyimpanan data yang sedang diproses. Yang kedua, read-only memory, memori permanen yang menyimpan firmware dan instruksi dasar untuk batting komputer. Komponen ketiga, penyimpanan. Jadi penyimpanan ini itu dia digunakan secara permanen. Contohnya penyimpanan hard drive, penyimpanan magnetik yang memiliki kapasitas besar. Solid state drive, penyimpanan ini berbasis flash yang lebih cepat daripada hard drive. Komponen keempat, perangkat input. Jadi perangkat ini itu dia digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner. Komponen kelima, perangkat output. Perangkat output itu menampilkan hasil pemrosesan dari komputer kepada pengguna. Contohnya perangkat output yaitu monitor, printer, speaker. Komponen keenam, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer dan dia menyediakan jalur komunikasi antara CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat lainnya. Komponen ketujuh, kartu grafis. Jadi kartu grafis bertanggung jawab untuk memproses dan menampilkan grafis, dan ini sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan visual yang tinggi seperti permainan dan desain grafis. Jadi intinya semua komponen-komponen ini bekerja sama dalam sistem terintegrasi untuk menjalankan berbagai aplikasi dan tugas yang mendukung fungsi dasar komputer dalam memproses informasi. Oke, baik, kita masuk ke penjelasan berikut tentang fungsi dasar masing-masing komponen-komponen komputer. Yang pertama, ada CPU. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi CPU itu otak komputer yang mengeksekusi instruksi program. Ia mengelola data melalui dua proses utama, yaitu aritmatika yang dimana melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada juga pengolahan logika, ia melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT untuk keputusan dan perbandingan. Jadi, kedua fungsi memori penyimpanan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU selama pemrosesan RAM penyimpanan data sementara yang sedang digunakan oleh program aktif. Semakin banyak RAM, semakin banyak data yang bisa diproses sekaligus. Yang ketiga, fungsi penyimpanan. Jadi fungsi penyimpanan itu dia menyimpan data secara permanen untuk akses di masa mendatang. HDD dan SSD menyediakan ruang untuk penyimpanan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Keempat, fungsi perangkat input. Jadi fungsi ini dia memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Contohnya keyboard untuk mengetik,
mouse untuk navigasi, dan scanner untuk memindai dokumen. Baik, fungsi kelima yaitu perangkat output. Dia menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna. Contohnya, monitor menampilkan antarmuka grafis, printer dia menghasilkan salinan fisik dokumen, dan speaker dia memberikan suara. Fungsi keenam, fungsi motherboard, yaitu sebagai pusat komunikasi yang menghubungkan semua komponen-komponen komputer. Ia juga menyediakan slot untuk CPU, memori, dan kartu ekspansi serta jalur data untuk transfer informasi antar komponen. Yang ketujuh, kartu grafis fungsinya bertanggung jawab untuk memproses dan menghasilkan grafis. Ia mempercepat tampilan visual dan pemrosesan video yang sangat penting untuk permainan dan aplikasi grafis. Oleh karena itu, setiap komponen memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada kinerja keseluruhan komputer. Dan mereka juga memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai tugas dan aplikasi secara efisien. Selanjutnya, ada fungsi utama sistem komputer. Jadi fungsi utama sistem komputer itu dia memproses data. Jadi ada fungsi memproses data. Pada tahap ini, di mana komputer dia mengambil data mentah dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Dan proses ini dia dilakukan oleh CPU dan melibatkan beberapa langkah. Ada input data dimasukkan melalui perangkat input, pengolahan CPU melakukan operasi aritmatika dan logika pada data, output hasil pengolahan ditampilkan atau disimpan. Fungsi yang kedua, penyimpanan data bertujuan untuk menyimpan data dan informasi secara permanen atau sementara agar dapat diakses di lain waktu. Terdapat dua jenis penyimpanan. Penyimpanan sekunder seperti HDD dan SSD yang digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Penyimpanan sementara seperti RAM yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses saat komputer aktif. Fungsi yang ketiga yaitu komunikasi data. Jadi komunikasi data memungkinkan transfer informasi antara komputer dan perangkat lain atau antar komputer dalam jaringan. Ini dia mencakup ada jaringan lokal LAN, di mana jaringan ini menghubungkan komputer dalam area terbatas seperti kantor atau gedung, dan internet yang menghubungkan komputer secara global yang memungkinkan pertukaran data dan komunikasi online, protokol komunikasi, aturan yang mengatur bagaimana data ditransmisikan dan diterima. Fungsi keempat yaitu pengendalian proses yang memastikan bahwa semua komponen sistem komputer bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup manajemen sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan untuk berbagai tugas. Pengaturan alur eksekusi yang mengontrol urutan dan prioritas eksekusi instruksi dan proses. Fungsi utama ini saling terkait dan bekerja sama untuk menjalankan sistem komputer secara efisien. Pemrosesan data mengubah input menjadi informasi. Penyimpanan data juga menjaga informasi untuk diakses di lain waktu. Komunikasi data memungkinkan interaksi antara perangkat dan pengendalian proses yang mengatur keseluruhan operasi sistem. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya juga ada juga sistem bus. Sistem bus ini tuh adalah komponen penting dalam arsitektur komputer yang memungkinkan berbagai perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data. Ada juga sistem bus. Sistem bus juga adalah jalur komunikasi bersama yang menghubungkan berbagai komponen dalam komputer termasuk CPU, memori, dan perangkat input atau output. Dan ini juga memungkinkan transfer data untuk komponen tanpa perlu koneksi langsung satu sama lain.
Jadi fungsi bus ini dia mengatur aliran data dan kontrol sinyal antara perangkat sehingga mempermudah komunikasi dan pengolahan sumber daya. Komponen sistem bus data. Dia mengangkut data antar komponen lebar bus dengan jumlah garis yang menentukan beberapa banyak data yang bisa ditransfer sekaligus. Bus alamat, dia mengangkut informasi alamat untuk menunjukkan lokasi data di memori, dan ini memungkinkan CPU untuk mengakses lokasi memori tertentu. Ada juga bus kontrol, mengangkut sinyal kontrol yang mengatur operasi dan pengendalian aliran data seperti sinyal untuk membaca dan menulis data. Jadi, jenis komunikasi dalam sistem bus pertama, komunikasi paralel, mengirimkan beberapa bit data secara bersama melalui beberapa jalur. Contohnya, bus data yang mengangkut 8, 16, atau 32 bit sekaligus, selebihnya tinggi karena banyak data yang ditransfer sekaligus, sehingga kekurangan rentang terhadap interface dan keterbatasan jarak. Kedua, komunikasi serial, mengirimkan data 1 bit pada waktu melalui satu jalur. Contohnya hanya USB dan koneksi serial. Kelebihannya lebih sederhana dan lebih baik untuk jarak jauh, sedangkan kekurangannya kecepatan transfer biasanya lebih rendah dibandingkan dengan komunikasi paralel. Jadi, sistem bus adalah elemen kunci dalam arsitektur komputer yang memungkinkan komunikasi antar komponen dengan memahami konsep dan jenis komunikasi dalam sistem bus. Jadi, kita dapat lebih baik menghargai bagaimana data mengalir dalam sistem komputer dan bagaimana berbagai perangkat berinteraksi satu sama lain. Oke, baik, selanjutnya ada cara kerja komputer. Jadi, cara kerja komputer bekerja melalui serangkaian langkah yang melibatkan pengolahan data, penyimpanan, dan komunikasi. Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap utama. Jadi, ada tahap input data yang dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau scanner. Contohnya, ketika Anda mengetik di keyboard untuk membuat dokumen, data yang Anda ketik adalah input. Yang kedua, pemrosesan. Setelah menerima input, CPU memproses data tersebut dengan mengikuti instruksi dari program yang sedang berjalan. Contohnya, jika Anda mengetik "Halo dunia", CPU akan mengubah data tersebut menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh komputer dan mempersiapkan untuk ditampilkan di layar. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Data yang telah diproses dapat disimpan untuk digunakan di kemudian hari, dan ini dilakukan di penyimpanan, baik sementara ataupun permanen. Contohnya, setelah Anda menyimpan dokumen yang Anda buat, data tersebut disimpan di hard drive sehingga bisa diakses lagi nanti. Keempat, output. Hasil dari pemrosesan ditampilkan kepada pengguna melalui perangkat output seperti monitor, printer, ataupun speaker. Contohnya, setelah mengetik dan menyimpan dokumen, Anda dapat melihat hasilnya di layar monitor. Selama proses ini, sistem kontrol seperti sistem operasi pengolahan dan mengatur alur data dan instruksi yang sedang dijalankan. Contohnya, sistem operasi memastikan bahwa program yang Anda buka dapat berjalan dengan baik tanpa konflik dengan program lain. Contoh sederhana yaitu proses kerja komputer. Misalnya, Anda ingin membuat dan menyimpan dokumen teks. Input, Anda membuka aplikasi pengolahan kata dan mulai mengetik. Belajar komputer. Pemrosesan CPU memproses input Anda dan mengonversinya menjadi format yang bisa ditampilkan penyimpanan setelah selesai.
Habis penyimpanan dokumen tersebut ke dalam folder di hard drive, output Anda melihat dokumen tersebut di layar, dan jika Anda ingin, Anda dapat meletakkannya menggunakan printer. Secara keseluruhan, cara kerja komputer itu dia melibatkan langkah-langkah input, pemrosesan, penyimpanan, output, dan kontrol. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih menghargai bagaimana komputer mengelola informasi dan membantu kita dalam berbagai tugas sehari-hari. Demikian itulah paparan singkat yang saya angkat mengenai struktur dan fungsi dasar komputer. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semua kalangan yang menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.